Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiana. Saya dari Manajemen Keuangan. Di sini saya akan membahas jurnal yang sudah saya review tentang pengembangan UMKM melalui digitalisasi, teknologi, dan integrasi akses permodalan yang ditulis oleh Ramlah Puji Astuti. Di sini saya akan memenuhi tugas manajemen kewirausahaan yang diampu oleh dosen Padadang. Tujuan penelitian jurnal ini yaitu tujuan penelitiannya adalah untuk meningkatkan kesadaran teknik pemasaran produk, distribusi barang hasil produk pelaku, serta pengetahuan akses permodalan UMKM dalam perkembangan teknologi di era revolusi industri, dan mendapatkan pemahaman tentang bagaimana pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan di wilayah Kabupaten Cirebon, terutama di wilayah Desa Sindangkasih. Dan subjek penelitiannya yaitu di sini ada UMKM yang ada di Desa Sindangkasih, Kabupaten Cirebon. Metodenya yaitu menggunakan metode apa sih? Di sini menggunakan metode sistem tindakan dan pembelajaran yang partisipatif yang dikenal sebagai metode PLA, yaitu Participatory Learning and Action. Hasil penelitiannya yaitu sosialisasi mengenai perkembangan teknologi bagi pelaku UMKM pada Desa Sindangkasih. Kegiatan ini dilakukan dengan penyampaian materi mengenai teknologi pemasaran yang berkembang saat ini dan berhasil menumbuhkan motivasi pelaku UMKM di Desa Sindangkasih untuk lebih berinovasi dan mengembangkan produk yang sudah ada. Jadi mereka tuh termotivasi atas sosialisasi ini karena penyampaian materinya mungkin tertangkap oleh mereka, jadi mereka bisa mengembangkan produk yang mereka jual. Dan pelatihan mengenai kemasan produk yang lebih modern dan lebih diminati oleh masyarakat. Dalam tahap ini, pelaku UMKM langsung diberikan pelatihan untuk membuat desain kemasan, merek, dagang, dan komposisi yang tepat dalam pengemasan produknya. Dan tahap ini berhasil juga karena mengubah beberapa produk mereka menjadi modern, jadi menjadi efisien, yang bisa dijual dengan nilai tinggi. Jadi kan kalau kemasan kan penting banget bagi sebuah produk kan. Jadi kalau kemasan menarik pasti customer juga bakal, oh ini bagus nih, kayak gitu kan. Jadi pelatihan ini berhasil untuk masyarakat di Desa Sindangkasih, terutama khususnya pelaku UMKM. Dan yang terakhir ada pelatihan mengenai perencanaan usaha, mulai dari menghitung biaya produksi, terus ada harga pokok produksi, biaya investasi, hingga laba yang diinginkan, sehingga mereka bisa menarik investor atau debitur untuk memberikan modal kepada mereka untuk mengembangkan usaha yang mereka jalani saat ini. Jadi mereka bisa menarik investor yang akan berinvestasi kepada usaha mereka sendiri dengan cara mereka pelatihan ini, dan mereka berhasil. Menurut saya di jurnal ini yang berjudul Pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Menurut saya kelebihannya itu jurnal ini menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Jadi bahasanya tuh kayak kita dapat langsung menangkap dan langsung kayak ada angan-angan gitu. Oh, berarti seperti ini nih di dalam jurnalnya. Oh, berarti seperti ini nih di Desa Sindangkasih. Oh, berarti seperti ini nih cara metodenya atau penelitiannya bagaimana gitu kan. Gampang ditangkap oleh pembacanya dan gampang
apa ya, di kalau misalkan mau diterapin bisa gitu, jadi mudah lah gitu menurut saya. Dan ada kekurangannya itu tidak ada halamannya juga, jadi langsung kayak itu aja PDF gitu kan, tapi nggak ada halamannya gitu. Nah terus terdapat beberapa kata yang tidak sesuai EYD gitu, karena mungkin terlalu apa ya, yang tadi menurut saya di kelebihannya terlalu dapat dimengerti gitu, jadi ya bahasanya yang gampang ditangkap oleh pembacanya gitu, jadi tidak memenuhi EYD. Dan di sini juga yang terakhir ada kesimpulan dan saran menurut saya, yaitu kesimpulannya pelaku UMKM berhasil membuat produk sesuai dengan permintaan pasar saat ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Peningkatan distribusi barang hasil produksi UMKM di Desa Sindangkasih, peningkatan akses permodalan oleh pelaku UMKM di Desa Sindangkasih juga. Jika dulu produksi yang dihasilkan masih dalam skala kecil, dengan kemudian akses permodalan saat ini, usaha yang mereka jalankan bisa lebih berkembang dan meningkatkan skala produksi. Jadi dari mereka yang tidak tahu apa-apa, jadi mereka sekarang udah tahu bagaimana cara mendesain merek, bagaimana cara yang tadi saya jelaskan sampai menarik investor itu kan. Jadi ada peningkatan untuk masyarakat di Desa Sindangkasih, terutama para pelaku UMKM. Dan di sini sarannya yaitu diperlukan dukungan dari semua stakeholder, yaitu Dinas Koperasi, terus UMKM Kabupaten Cirebon atau lembaga terkait, agar pengembangan kapasitas UMKM dapat berjalan dengan efektif. Dibutuhkan juga program lanjutan secara kontinu sehingga mengarah pada peningkatan kapasitas UMKM tentang baik atau buruknya dalam bentuk peralatan terus maupun akses permodalan serta fasilitasinya, promosi untuk melalui pameran tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Perlu dihasilkan program pengembangan UMKM juga tentang melalui teknologi informasi dengan didukung oleh e-marketing berbasis web. Jadi kekurangan atau saran dari saya seperti itu. Jadi perlu dukungan juga kan agar fasilitas apanya terjamin gitu. Dan mungkin sekian saja dari saya, Sofiana. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.